Shalom. Apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam renungan malam yang dipandu dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Saya percaya Bapak Ibu tentu menikmati kemurahan Tuhan, di mana kita boleh melewati hari ini dengan baik dalam cinta kasih-Nya. Dan juga saya percaya Bapak Ibu selalu rindu untuk menyaksikan renungan-renungan malam yang langsung kami siarkan dari Jemaat Satria Kasih. Terima kasih kami mau sampaikan kalau kita begitu setia menantikan renungan malam ini. Dan malam ini kita bersama-sama akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Marilah saudara-saudara kita arahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Kita sambut firman-Nya dengan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan. Mari berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur karena kasih-Mu begitu nyata, begitu indah bagi kami. Di hari Senin tanggal 12 Oktober ini, Tuhan mempertemukan kami dalam suasana di mana kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, bahwa edisi renungan malam dari Jemaat Satria Kasih mengantar kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, sehingga firman ini sungguh-sungguh mengambil bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara yang kekasih, pada kesempatan ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Efesus pasalnya yang kedua, pada ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, kita baca bersama. Biarlah firman ini terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, saya mengambil tema yaitu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Menarik sekali melihat bagian pembacaan ini, saudara-saudara, di mana kita memahami bersama bahwa kitab Efesus ini adalah kitab di mana Paulus mengirim surat kepada orang-orang percaya yang ada di Efesus. Paulus begitu memahami keadaan mereka dan melihat iman mereka. Nah, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, di awal sebelum kita masuk di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, di bagian awal saudara-saudara di ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3, di situ Paulus mengungkapkan tentang bagaimana manusia yang hidup di luar Kristus. Wah, tentu kita sudah bisa membayangkan ya, manusia yang hidup di luar Kristus. Apa yang Paulus katakan? Manusia yang hidup di luar Kristus adalah hidupnya mengikuti jalan dunia yang gelap ini. Hidupnya mengikuti jalan dunia yang gelap. Jadi dia mengikuti apa yang dilakukan di dalam dunia yang tentu mendatangkan kesenangan bagi kehidupannya. Namun jalan itu adalah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Manusia yang hidup di luar Kristus juga dikatakan dia taat pada penguasa dunia, yaitu kuasa kegelapan. Dia lebih taat pada kegelapan.
Dia hidup dalam hawa nafsu, dalam keinginan daging. Kemudian dia mengikuti kehendak daging. Pikirannya jauh dari Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Paulus tentang manusia yang hidup di luar Kristus. Ya, masih banyak lagi yang kita baca kalau kita membaca seterusnya dari bagian kitab Paulus yang lain. Tapi ini yang ditekankan dalam Efesus. Bukan hanya itu saudara-saudara, juga Paulus mengatakan tentang manusia yang ada di dalam Kristus. Bagaimana manusia yang ada di dalam Kristus? Di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Di situ dikatakan bahwa dia berada di dalam Kristus, dia sudah memperoleh penghapusan dosa, dan kemudian dia hidup dalam sebuah kehidupan yang baru. Wah, ini manusia yang ada dalam Kristus. Ya tentulah kalau kita membaca lagi berikutnya dalam Galatia, yaitu dia memperlihatkan buah-buah imannya. Ya, buah-buah roh, di dalamnya adalah kasih, sukacita, kedamaian, kemurahan, kelemah lembutan. Semua itu dia akan perlihatkan dalam hidupnya. Namun saudara-saudara, juga Paulus mau mengatakan di sini bahwa ada bagian yang berikutnya yang boleh kita lihat, bahwa ketika berada dalam Kristus, Paulus mengatakan bagaimana manusia yang berada dalam Kristus, yaitu dia punya kekayaan kasih karunia yang besar yang berasal dari Tuhan. Nah, sehingga penekanan yang saya mau katakan di sini di ayat yang ke-8, Paulus katakan semua karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Sehingga tema yang saya angkat di sini saudara-saudara, semua karena kasih karunia. Hidup kita dibebaskan, dimerdekakan, kita memperoleh kehidupan seperti sekarang ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Ini sesuatu yang sangat hebat, spektakuler secara iman kita pahami bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Nah, karena itu melihat semua yang kita hadapi, semua yang kita hidupi ini di dalam anugerah Tuhan, maka hal yang pertama yang mesti kita pahami saudara-saudara adalah betapa luas dan dalamnya anugerah kemurahan Tuhan bagi kita. Sangat luas, sangat dalam. Kemurahannya itu begitu besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa membatasi. Tetapi kita memperolehnya dengan cuma-cuma. Kita memperolehnya dalam anugerah cinta kasih Tuhan. Nah, ini mesti kita pahami betapa luasnya ya anugerah Tuhan yang selalu dilimpahkan bagi setiap anak-anak yang di mata Tuhan berharga, yang di mata Tuhan sangatlah disayangi. Hal yang berikutnya yang kedua saudara-saudara, melihat semua adalah anugerah Tuhan, kita diajak untuk memahami anugerah besar dari Tuhan itu, yaitu pengampunan dosa, kebangkitan daging dan keselamatan. Saudara, tidak ada yang bisa menawarkan seperti ini di dalam dunia ini. Hanya Yesus yang bisa tawarkan, bahwa kita semua memperoleh anugerah yang besar dari Tuhan, yaitu kita memperoleh keselamatan. Hidup kita dijamin, hidup saudara-saudara, hidup saya tidak akan binasa, tetapi dijamin. Siapa yang tidak mau hal seperti ini? Coba bayangkan kalau kita dijamin, berarti selama hidup di dalam dunia Tuhan sudah jamin hidup kita. Kita memiliki asuransi yang besar dari Tuhan bahwa kita tidak akan memperoleh kebinasaan. Sampai kita mati saudara-saudara, kita akan menikmati anugerah besar keselamatan itu. Ini hal yang sangat luar biasa, bukan? Makanya kita merasakan bahwa wah, ini pekerjaan Allah yang hebat, yang dalam, yang tidak dikerjakan oleh siapapun di bawah kolong langit ini. Nah, hal yang ketiga saudara-saudara, kita lihat bahwa keselamatan itu berasal dari kasih karunia Allah. Keselamatan berasal dari kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan kita alami, kita rasakan, kita nikmati. Pengalaman-pengalaman hidup kita membuat kita mengakui bahwa benar keselamatan itu berasal dari kasih karunia Allah. Kalau kita merasakan itu, menikmati itu, ya maka saudara-saudara, kita merayakannya. Kita merayakan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur di dalamnya. Karena itu poin terakhir yang saya mau katakan adalah kita diajak untuk
mengarahkan seluruh kehidupan kita ini untuk menghadapi masa depan di dalam Kristus Tuhan kita. Karena kan kita sudah paham ya, ini anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, ini kehidupan kekal yang Tuhan berikan. Makanya arahkan seluruh kekuatan kita, kemampuan kita, kita arahkan semua kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita buat, saudara-saudara, kita buat di dalam kekuatan dan cinta kasih Tuhan. Ya, dengan demikian kita bersama-sama sudah memahami bahwa sungguh agung kasih Tuhan, sungguh besar kemurahan Tuhan, dan seluruh kehidupan yang kita miliki sekarang ini hanya karena anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya karena anugerahnya, hanya karena cinta kasihnya, maka kita bisa melakukan semua dengan baik. Sebab itu saya mengajak kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur adalah hal yang indah di mata Tuhan. Mari saudaraku, semua karena anugerah Tuhan, kita bersyukur dan kita katakan terima kasih Tuhan. Lalu kita hidup dalam kemurahannya. Semua yang kita miliki kita lakukan dalam cinta kasih-Nya. Haleluya. Amin. Kita bersama-sama mengaminkan firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 388. Ya, selamat di tangan Yesus. Hanya di dalam Dia kita memperoleh keselamatan, di luar Dia kita tidak memperoleh keselamatan. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang memperkenankan kami mendengarkan firman pada malam ini. Semua yang kami miliki dalam dunia ini hanya karena anugerah Tuhan. Dan yang paling utama adalah keselamatan yang Tuhan limpahkan, membuat kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu ini dapat mengambil bagian dalam hidup kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam dunia. Oh Bapa di sorga, dalam kehidupan kami selalu mohon Tuhan memberkati kami. Biarlah hidup kami Tuhan tuntun, sehingga hidup kami berkenan bagi-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari segala penderitaan, dari penyebaran COVID-19,
biarlah kami tetap hidup dengan kekuatan dan cinta kasih Tuhan. Keluarga kami, usaha dan pekerjaan kami Tuhan berkati. Demikian juga dengan saudara-saudara kami sidang jemaat-Mu ataupun saudara-saudara kami yang menyaksikan renungan malam ini. Jika ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Jika ada dalam pergumulan, hadirlah untuk menopang dan menguatkan serta memberikan jalan keluar dari pergumulan mereka. Para orang tua kami, para lansia, Tuhan berkati agar mereka tetap semangat dan memiliki imun tubuh yang kuat untuk menjalani hari-hari kehidupan di masa pandemik ini dengan baik dan kuat. Bapa, Engkau memberkati bangsa kami, pemerintah kami, para TNI, Polri, dan juga tenaga kesehatan yang adalah garda terdepan dalam menuntaskan penyebaran COVID-19. Tuhan kuatkan mereka untuk terus bekerja dengan suasana kasih sehingga mereka melakukan semua dengan baik, menolong saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kuatkan pemerintah kami dalam mengentaskan segala persoalan di bangsa ini. Biar mereka terus menegakkan kebenaran dan keadilan-Mu, hikmat Engkau karuniakan. Terima kasih Tuhan, sayangi kami selalu Tuhan, agar kami tenang menjalani hidup ini, melewati malam ini dalam sukacita dan damai Tuhan. Ini doa kami bawa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara boleh menyaksikan renungan malam pada hari ini Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020. Saudara teruslah menantikan renungan malam dimanapun saudara-saudara berada, dapat saudara-saudara menyaksikan renungan malam ini. Dan firman ini tentu menjadi berkat bagi saudara-saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati, salam sehat.